Salam sehat Bu, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi kami tentang fisika inti dan radioaktivitas yang terdiri dari Abraham Yobel, Teguh Martinus, Hizkia Aprianta, Graciela, Raisa Brobangun, Natalia Berketaran. Fisika inti. Struktur inti atom. Atom adalah satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom serta muatan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Sedangkan fisika inti adalah materi yang membahas tentang partikel-partikel pembentuk inti atom, yaitu proton dan neutron. Kedua partikel pembentuk inti atom ini disebut juga nukleon. Cara menuliskan inti atom terdiri di bawah ini. Yang dimana keterangannya X sama dengan nama unsur atom, Z sama dengan nomor atom sama dengan jumlah proton, Z juga adalah jumlah elektron, A adalah nomor massa sama dengan jumlah proton dan neutron pada inti atom. Karena A sama dengan proton tambah neutron, maka A sama dengan Z tambah N, sehingga diperoleh jumlah neutron N sama dengan A kurang Z. Atom adalah suatu unsur yang dapat memiliki massa berbeda karena jumlah neutron yang terkandung dalam inti atom juga berbeda. Unsur-unsur sejenis yang memiliki jumlah neutron berbeda tetapi jumlah proton yang sama disebut dengan isotop. Unsur yang berbeda dengan nomor massa sama tetapi nomor atom berbeda disebut isobar. Unsur yang berbeda tetapi jumlah neutron sama disebut isoton. Contohnya ada di bawah ini. Contoh soal. Tentukan jumlah proton, neutron, dan elektron dari atom berikut yang ada di soal. Yang dimana penyelesaiannya jumlah proton Z sama dengan 26, jumlah neutron A kurang Z sama dengan 56 kurang 26 sama dengan 30. Jumlah elektron Z sama dengan 26. Defek massa. Inti atom tersusun oleh proton dan neutron, tetapi jumlah massa proton dan massa neutron atau massa nukleon ternyata memiliki massa inti yang selalu lebih kecil daripada massa nukleon, dalam kurung massa P tambah N, yang dimana P itu proton dan N itu neutron. Defek massa sendiri ialah selisih antara gabungan massa nukleon pembentuk inti dengan massa inti. Secara matematis, defek massa dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang dimana defek massa sama dengan jumlah proton dikali massa proton ditambah jumlah neutron dikali massa neutron dikurang massa inti atom. Yang mana keterangannya ada di bawah. Yang dimana defek massa itu satuannya SMA atau satuan massa atom, yang satu SMA sama dengan 931 mega elektron volt. Dan begitu juga pada massa proton, massa neutron, dan massa inti atom yang memiliki satuan SMA. Contoh soal. Massa inti atom Ca yang memiliki nomor atom 20 dan nomor massa 40 adalah 40,078 SMA. Jika massa proton adalah 1,0078 SMA dan neutron 1,0087 SMA, tentukan defek massa pembentukan atom Ca. Jawabannya diketahui A sama dengan 40, Z sama dengan 20, N sama dengan A kurang Z sama dengan 40 kurang 20 sama dengan 20, Mi sama dengan 40,078 SMA, MP sama dengan 1,0078 SMA, Mn sama dengan 1,0087. Dengan menggunakan hubungan rumus tadi dapat dicari jawabannya dengan defek massa sama dengan dalam kurung Z kali MP tambah N kali Mn dikurang Mi sama dengan 20 dikali 1,0078 tambah 20 dikali 1,0087 itu dalam kurung
dikurang 40,078 sama dengan 20,156 ditambah 20,174 dalam kurung itu dan dikurang 40,078. Maka defek masanya ialah sama dengan 40,33 dikurang 40,078 sama dengan 0,252 SMA. Energi ikat inti atom. Energi ikat inti atom adalah energi yang diperlukan untuk memisahkan inti atom menjadi proton-proton dan neutron-neutron pembentuknya. Defek massa akan menyatakan nilai energi ikat inti sesuai dengan hukum kesetaraan massa energi Einstein, yaitu jika defek massa dalam kilogram akan menggunakan rumus energi ikat di sebelah kiri, yang dimana E sama dengan defek massa kali C kuadrat. Jika defek massa dalam SMA atau satuan massa atom, maka akan menggunakan rumus yang sebelah kanan, di mana E sama dengan defek massa kali 931 mega elektron volt. Keterangannya, E ikat itu adalah energi ikat inti atom. C adalah kecepatan cahaya, yang dimana ketetapannya itu nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Energi ikat rata-rata tiap nukleon dalam kurung inti atom memiliki rumus yang dimana E nukleon sama dengan E ikat per A, yang dimana keterangannya E nukleon itu sama dengan energi rata-rata tiap nukleon atau inti atom, A sama dengan jumlah elektron dalam kurung jumlah proton dan neutron. Contoh soal, apabila massa inti C sama dengan 12, massa proton sama dengan 1,00783 SMA, dan massa neutron sama dengan 1,008665 SMA, di mana 1 SMA sama dengan 931 mega elektron volt. Maka energi ikat inti tersebut adalah diketahui MI sama dengan 12 SMA, MP sama dengan 1,00783 SMA, MN sama dengan 1,008665 SMA, di mana 1 SMA sama dengan 931 mega elektron volt, Z sama dengan 6, A sama dengan 12. Penyelesaiannya, E sama dengan double dalam kurung Z dikali MP ditambah dalam kurung A kurang Z dikali MN dalam kurung kurang M1 dikali 931 MeV. E sama dengan buka kurung 6 kali 1,00783 ditambah 6 kali 1,008665 tutup kurung dikurang 12 dikali 931 MeV. E sama dengan 0,09897 dikali 931 M. Maka E sama dengan 92,141 MeV. Radioaktivitas. Sejarah penemuan radioaktivitas. Yang pertama, Henry Becquerel pada tahun 1896 melakukan penelitian sinar matahari dengan mineral pitchblende. Dalam petik menemukan bahwa pancaran sinar zat uranium dilakukan secara spontan. Zat yang memancarkan sinar tersebut dinamakan zat radioaktif. Gejalanya disebut keradioaktif atau radioaktivitas. Yang kedua, Marie Curie tahun 1896 bersama suaminya, Pierre Curie, menemukan sinar radioaktif. Yang ketiga, Wilhelm Röntgen tahun 1996 menemukan sinar X, yaitu sinar katoda yang berdaya tembus tinggi. Berikutnya, unsur-unsur yang memiliki nomor atom lebih besar daripada 83 ialah tidak stabil. Maka, untuk mencapai titik kestabilan tersebut, inti atom akan memancarkan partikel-partikel radioaktif.
Peristiwa tersebut disebut dengan radioaktivitas. Partikel-partikel yang dipancarkan inti tidak stabil adalah partikel alfa, partikel beta, dan sinar gamma. A. Partikel alfa ialah inti helium yang dipancarkan suatu inti yang tidak stabil. Oleh karena itu, partikel alfa sama dengan lambang helium, di mana atom helium yang memiliki nomor atom 2 dan nomor massa 4, yang memiliki daya ionisasi paling besar dan memiliki daya tembus paling kecil di antara sinar gamma dan partikel beta. Suatu inti atom yang memancarkan partikel alfa akan mengalami pengurangan 4 nomor massa dan 2 nomor atom. Secara umum, penulisan reaksinya akan dituliskan sebagai berikut. Dapat dilihat dari gambar, yang dimana pada atom X yang memiliki nomor atom Z dan nomor massa A berinteraksi atau menjadi inti atom Y yang memiliki nomor atom Z dikurang A dan nomor massa A dikurang 4, ditambah atom helium yang memiliki nomor atom 2 dan nomor massa 4. Misalnya sebagai berikut, di mana atom U memiliki nomor atom 92, nomor massa 238, menjadi atom TH memiliki nomor atom 90 dan nomor massa 234, ditambah atom alfa atau partikel alfa yang memiliki nomor atom 2 dan nomor massa 4. Jika massa inti induk Mx, inti anak My, dan sinar alfa adalah Ma, dalam kurung semuanya dalam SMA, satuan massa atom, maka sesuai dengan hukum kekekalan energi yang dibebaskan Q dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan dalam kurung Mx kurang buka kurung My tambah Ma tutup kurung dikali 931 MeV. Partikel beta. Sinar beta adalah elektron yang diberi lambang beta yang memiliki nomor atom -1 dan nomor massa 0, atau elektron yang memiliki nomor atom -1 dan nomor massa 0. Dengan hukum nomor massa dan nomor atom, suatu inti induk yang secara spontan memancarkan sinar beta akan menghasilkan inti anak yang nomor massanya tetap dan nomor atomnya bertambah 1. Reaksi inti pemancaran beta ditulis sebagai berikut, yang dimana atom X nomor massa Z nomor massa A nomor atom Z menjadi atom Y nomor atom Z tambah 1 nomor massa A tambah beta nomor atom -1 nomor massa 0 tambah V. Misalnya atom C nomor atom 6 nomor massa 14 menjadi atom N nomor atom 7 nomor massa 14 ditambah beta nomor atom -1 nomor massa 0 ditambah V. C. Sinar gamma. Sinar gamma adalah foton-foton yang memiliki energi paling tinggi titik karena sinar gamma tidak bermassa dan tidak bermuatan. Maka pemancaran sinar gamma tidak menghasilkan inti baru. Pemancaran sinar gamma diawali oleh inti-inti X yang secara spontan memancarkan sinar beta dan membentuk inti baru yang berada dalam keadaan eksitasi atau metastabil. Selanjutnya, inti baru dalam keadaan eksitasi ini secara spontan memancarkan sinar gamma untuk menjadi inti stabil titik. Reaksi ini, pemancaran sinar gamma ini biasanya dituliskan sebagai berikut. Ini mana atom X nomor atom Z nomor massa A menjadi atom Y nomor atom Z tambah 1 nomor massa A tambah beta nomor atom -1 nomor massa 0 ditambah
gamma nomor atom 0, nomor massa 0. Misal nomor atom B, atom B, nomor atom 5, nomor massa 12 menjadi atom N, nomor atom 6, nomor massa 12 ditambah beta min 1, nomor massa 0 ditambah gamma, sinar gamma, nomor atom 0, nomor massa 0. Contoh soal nomor 1, atom U, nomor atom 92, nomor massa 238 menjadi atom U, nomor atom 92, nomor massa 238 tambah A menjadi atom Pa, nomor atom 91, nomor massa 234 ditambah B. Pertanyaannya ditentukan partikel A dan B yang dipancarkan. Maka penyelesaiannya dapat dilihat di gambar ini. Peluruhan radioaktivitas. Peluruhan merupakan peristiwa pancaran sinar radioaktif dari inti atom agar inti atom radioaktif stabil. Secara matematis, jumlah inti atom yang mengalami peluruhan radioaktif dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana N sama dengan N0 kali setengah pangkat T per waktu paruh atau T1/2. Keterangannya, N0 itu jumlah inti pada awal keadaan, N itu jumlah inti pada keadaan akhir, T itu waktu peroluhan, dan T1/2 itu waktu paruh. Dan dapat menggunakan rumus satu lagi, yang dimana M sama dengan M0 dikali setengah pangkat T per waktu paruh, dimana keterangannya M0 adalah massa pada keadaan awal, M sama dengan massa pada keadaan akhir. Aktivitas radioaktif. Aktivitas radiasi, simbolnya A besar, didefinisikan sebagai banyaknya inti yang meluruh persatuan waktu atau laju peluruhan inti atom. Tetapan peluruhan dalam kurung lambda didefinisikan sebagai perbandingan antara banyaknya inti yang meluruh persatuan waktu dengan total banyak inti yang ada dalam zat dalam kurung N. Hubungan antara aktivitas radiasi dengan tetapan peluruhan dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, A sama dengan lambda kali N. Dan rumus yang kedua untuk mencari N-nya, N sama dengan N kecil kali NA. Di mana keterangannya A sama dengan aktivitas radioaktif, lambda sama dengan konstanta atau tetapan peluruhan yang memiliki simbol S pangkat min 1, N atau jumlah inti zat radioaktif, N kecil sama dengan jumlah zat mol, Na sama dengan bilangan Avogadro yang memiliki nilai 6,023 kali 10 pangkat 23 partikel atau mol. Selain definisi yang telah disebutkan sebelumnya, aktivitas produksi dapat didefinisikan juga sebagai laju berkurangnya inti yang belum meluruh terhadap waktu. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut. A sama dengan min dN per dt. B. Hukum peruluhan radioaktif. Unsur-unsur radioaktif selalu meluruh untuk menuju keadaan yang stabil. Berdasarkan persamaan aktivitas radioaktif diperoleh rumus berikut. N per NO sama dengan E pangkat min lambda kali T, atau N sama dengan N0 kali E pangkat min lambda kali T. Berdasarkan persamaan di atas, kamu juga dapat merumuskan persamaan aktivitas radioaktif sebagai berikut. A sama dengan A0 kali E pangkat min lambda kali T, yang dimana keterangannya N0 itu banyak inti mula-mula, N banyaknya inti yang belum meluruh setelah T, A0 aktivitas inti mula-mula, A
Aktivitas inti setelah meluruh dalam waktu T. Lambda adalah tetapan peluruhan. T adalah waktu peluruhan dihitung mulai dari T sama dengan 0. C. Waktu paruh. Waktu paruh lambangnya T 1/2 definisikan sebagai selang waktu yang dibutuhkan oleh zat radioaktif yang meluruh tinggal aktivitas radiasinya dalam kurung atau banyak inti yang belum meluruh. Tinggal separuh dari aktivitas dalam kurung atau banyak inti semula. Hubungan antara waktu paruh dengan tetapan peluruhan dapat diperoleh sebagai berikut. Lambda sama dengan 0,693 per waktu paruh. Hubungan antara waktu paruh dengan jumlah atau massa inti akhir dapat diperoleh dengan sebagai berikut. N sama dengan N0 kali 1/2 pangkat T per waktu paruh, atau M sama dengan M0 kali 1/2 pangkat T per waktu paruh. D. Deret radioaktif. Peluruhan radioaktif berantai adalah proses peluruhan berantai di mana setiap hasil peluruhan pertama, kedua, dan seterusnya yang masih bersifat radioaktif terus meluruh sampai pada akhirnya tercapai stabil. Proses peluruhan radioaktif berantai mengikuti suatu deret radioaktif. Ada 4 deret radioaktif seperti tercantum pada tabel berikut. Tabelnya dapat diperhatikan di bawah ini. Contoh soal. Setelah 60 hari, zat radioaktif yang belum berdisintegrasi masih 1/8 bagian dan dari jumlah asalnya. Tentukan waktu paruh zat radioaktif tersebut. Penyelesaiannya diketahui T sama dengan 60 hari, N sama dengan 1/8 kali NO, yang ditanya adalah T. N sama dengan N0 1/2 pangkat T per T 1/8 kali N0 sama dengan N0 kali 1/2 60 per T, menjadi 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/2 pangkat 60 per T, di mana menjadi 3 kali 3 sama dengan 60 per T, dan T sama dengan 60 per 3 sama dengan 20 hari. Reaksi inti. Reaksi inti adalah reaksi yang terjadi jika suatu inti atom ditembak dengan partikel yang berenergi dan menghasilkan inti baru disertai pelepasan sejumlah energi. Rumus reaksi inti, di mana X tambah A menjadi Y tambah B tambah E. Hukum-hukum yang berlaku pada reaksi inti adalah 1. Hukum kekekalan momentum, yaitu jumlah momentum sebelum dan setelah tumbukan sama. 2. Hukum kekekalan energi, yaitu jumlah energi sebelum dan setelah tumbukan sama. 3. Hukum kekekalan nomor atom, yaitu jumlah nomor atom sebelum dan setelah tumbukan sama. 4. Hukum kekekalan nomor massa, yaitu jumlah momentum sebelum dan setelah tumbukan sama. Energi reaksi inti didefinisikan sebagai energi total yang dibebaskan sebagai hasil dari reaksi inti titik hukum kekekalan energi, memberikan energi reaksi Q sebagai berikut. Q sama dengan dalam kurung mx tambah ma kurang dalam kurung my tambah mb dikali 931 meV. Keterangannya, X sama dengan inti sasaran, A sama dengan partikel penembak, Y sama dengan inti baru yang dihasilkan, W sama dengan partikel yang dihasilkan, Q sama dengan energi reaksi dalam kurung mmV atau SMA. Reaksi fisi. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan nuklida radioaktif menjadi nuklida-nuklida dengan nomor atom mendekati stabil. Pembelahan nuklida ini disertai dengan pelepasan sejumlah energi dan sejumlah neutron. Contoh soalnya dapat dilihat di bawah ini. Reaksi fusi.
Reaksi fusi adalah reaksi nuklida-nuklida ringan digabungkan menjadi nuklida dengan nomor atom lebih besar. Contoh soalnya dapat juga dilihat di bawah ini. Manfaat radioisotop. Yang pertama dalam bidang kedokteran yaitu 1. Diagnosis penyakit, 2. Pengobatan atau terapi, 3. Sterilisasi alat-alat kesehatan. Dalam bidang industri, penggunaan radiasi sinar X, sinar gamma, dan neutron digunakan dalam teknik radiografi karena memiliki daya tembus yang sangat tinggi dan memiliki sifat-sifat khusus yang diperlukan dalam teknik radiografi. Dampak dan proteksi radioaktif. Dampak radioaktif. Yang pertama, radiasi itu bisa merusak sel DNA. Kedua, penyebab kanker darah atau leukemia. Ketiga, meningkatnya denyut jantung atau nadi. 4. Daya tahan tubuh berkurang sehingga mudah terserang penyakit akibat sel darah putih yang jumlahnya berkurang. 5. Kerusakan lingkungan. Proteksi terhadap radioaktif. Yang pertama, untuk mengurangi zat radioaktif yang telah masuk ke dalam tubuh, diupayakan mereduksi penyerapan dalam saluran pencernaan, menghambat pengendapan di organ tubuh, pengenceran, dan teknik kelat. 2. Mengisolasi limbah radioaktif dalam wadah tahan lama. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.